Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, Imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, kita sekarang berada di bulan yang baru, di tahun yang baru. Bulan Muharram adalah bulan yang baru, ya, di tahun yang baru. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang 6 yang dimuliakan oleh Allah, ya, yaitu bulan Rajab, lalu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, tambah lagi bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Ini bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yang mana amal soleh di bulan-bulan tersebut pahalanya jauh lebih besar ketimbang amal saleh yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut, karena mulianya bulan itu. Ada 4 bulan yang dinamai oleh Allah dengan Asy-Syahrul Haram. Kalau dijamakkan Al-Ashhurul Hurum, sebut dalam Quran, minha arba'atun hurum. Hurum itu jamak dari haram. Ada, ya, al-masjidul haram. Nah, atau juga haram, tidak dipanjangkan, seperti tanah haram. Tanah haram Makkah, tanah haram Madinah. Disebut 2 tanah haram, atau suka disebut Al-Haramain. Al-Haramain adalah 2 tanah haram. Arti haram itu yang dimuliakan, yang dihormat, Al-Muhtaram. Nah, termasuk bulan yang disebut Asy-Syahrul Haram itu adalah Muharram, dan 2 bulan sebelumnya, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, dan juga bulan Rajab. Ini disebut Asy-Syahrul Haram. Kalau Sya'ban tidak disebut Asy-Syahrul Haram, ya, tapi bulan yang diagungkan juga. Ramadan juga bulan yang diagungkan juga. Di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian istimewa. Di bulan Muharram itu, dan bulan Muharram ini merupakan bulan kejayaannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena di tanggal 10 Muharram itu terjadi
turunnya pertolongan Allah kepada para rasul. Di antaranya adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari serangan Fir'aun dan bala tentaranya, dan ditenggelamkan semuanya, disirnakan kerajaannya di muka bumi ini sehingga hanya tinggal cerita. Itu pada tanggal 10 Muharram. Lalu dipertemukannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika di masa kecil sudah dianggap hilang, dimakan ajag, karena ulahnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang iri kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf bukan cuma anak yang subhanallah gantengnya luar biasa, lalu juga kecerdasannya dan kesolehannya dari masa kecil, dari waktu dilahirkannya sudah berbeda dengan yang lain. Lalu tanda-tanda bahwa beliau akan jadi rasul itu sudah diperlihatkan ya dari masa kecilnya kepada ayahnya, sehingga ayahnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam tidak bisa menutupi ya kecintaannya dan perhatiannya yang lebih gitu kan kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, tidak bisa ditutup-tutupi dari publik, sehingga saudara-saudaranya iri. Akhirnya sehingga bermaksud membunuh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Pada akhirnya tidak jadi, diurungkan niatnya. Akhir ceritanya dibuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segalanya. Nabi Yusuf sudah ditentukan di azalinya oleh Allah akan dijadikan utusannya, dan sudah ditentukan prosesinya memang seperti itu, calon rasul ya. Pada akhirnya selamat sampai menjadi raja di Mesir kan. Nah, sampai dipertemukan lagi oleh Allah, dipertemukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, pertemuannya itu pada tanggal 10 Muharram, yaitu disebut dengan Asyura. Ya, sebut Asyura. Lalu Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, beliau setelah sekian lama diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, termasuk dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, beliau sabar ya, beliau sabar. Kesabarannya luar biasa, sehingga menjadi nama beliau Nabi Ayyub yang sabar itu ya. Sehingga masyhur kesabarannya. Maka pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan secara total langsung. Tidak ada bekas apa-apa. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, yang mana bumi ini ditenggelamkan oleh Allah karena maksiat umatnya yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya ya, melakukan warna-warni kemunkaran, tidak mau taat kepada
firman Allah dan kepada sabda Rasulnya, tidak mau taat kepada arahan-arahan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akhirnya Allah datangkan bencana yang sangat dahsyat. Allah turunkan hujan yang tiada hentinya, sehingga bumi ini menjadi lautan. Ya. Semua yang hidup di muka bumi, ya, dari mulai manusia, binatang yang sifatnya ada di tanah, semuanya mati. Yang selamat adalah yang naik ikut perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Tidak banyak dari sahabatnya. Dan binatang-binatang sejodoh-sejodoh, sepasang-sepasang dibawa oleh beliau. Kapalnya tidak terlalu luas amat sih, kan? Dari mulai binatang-binatang yang gede-gede sampai binatang yang kecil-kecil. Lama Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, di atas air dalam perahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyurutkan air dan Allah melabuhkan kapal Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di satu gunung yang disebut Gunung Judi, itu pas pada tanggal 10 Muharram. Lalu banyak lagi kejadian-kejadian lain. Maka disebut Muharram itu bulan kejayaan para nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi di Madinah pada berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada kaum Yahudi, ya, apa alasan mereka berpuasa? Kaum Yahudi menjawab, kami ini karena mensyukuri keselamatannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kepungan Fir'aun, dan syukur ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum Yahudi, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih pantas kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Itu kata Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar puasa pada tanggal 10. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau memerintahkan kepada umatnya, menghimbau agar saum dengan 1 hari sebelumnya. Ya. Beliau berjanji, kalau aku hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan saum dengan tanggal 9-nya, yang disebut Tasu'a. Maka disunnahkan saum itu 2 hari,
tanggal 9 dan tanggal 10. Sebahagian ulama ada yang menuliskan beberapa amalan yang faidahnya itu luar biasa kalau dilakukan oleh setiap muslim di tanggal 10 Muharram itu, selain dari saum. Bagian ulama mengatakan dalam 2 bait syair begini: fi yaumi asyura'a ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nukil. Di hari Asyura itu ada 12 amalan yang mana kalau kita mengamalkannya pada tanggal 10 Asyura itu kita akan mendapatkan keutamaan di situ. Ya, keutamaan. Walaupun sebahagian keterangan-keterangannya dhaif. Namun kalau untuk urusan fadilah dan keutamaan tidak masalah. Bukan untuk menentukan halal dan haram. Lalu ulama tersebut mengatakan di bait berikutnya, sum sholli sil zur aliman udu waqtahil ra'sal yatimim sah tasaddaq waqtasil. Satu hari itu saum, dan tanggal berapa? 9-nya. Sholli, yang keduanya sholat sunnah. Di hari tersebut sholat sunnah. Mau kita sholat tasbih kan, sholat sunnah atau sholat hajat. Sil, yang ketiga silaturahmi, silaturahim kepada sesama, ya, terutama kepada keluarga, orang tua, ya. Kalau tidak bisa karena ada uzur, ada halangan, ya minimal PC, kan sekarang ada PC kan, PC itu kan, visi itu kan, atau ya telepon sama kita, WA-an gitu kan, silaturahim sama orang tua, sama saudara, ya, diniatkan gitu. Yang keempat, zur aliman, usahakan hari itu ziarah kepada ulama, terutama kepada guru kita, karena ini Masya Allah faidahnya luar biasa. Kalau kita mengunjungi guru, mengunjungi ulama, datang ke ulama, ziarah kepada orang alim. Yang kelima, melayat yang sakit, ya. Hatta kalau yang sakit itu orang yang non muslim sekalipun, ya. Apalagi yang muslim, apalagi keluarga kita, saudara kita, dilayat oleh kita ke rumahnya atau ke rumah sakit, ya. Itu keutamaannya luar biasa. Keenam, waqtahil. Apa waqtahil? Pakai celak. Sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Celak batu itu yang bagus, ya. Ya, pakai celak. Kalau menurut ahli hikmah, dicelak pada hari itu akan dijaga dari penyakit mata selama 1 tahun. Nah, ya, keberapa tuh? 7.
Sekarang ketujuh. Yang ketujuh, ra'sal yatim mimsah, mengusap kepala anak yatim. Disayang oleh kita. Dia kan butuh kasih sayang ayahnya, butuh kasih sayang ibunya, kan? Ya, diusap kepalanya. Apalagi kalau kita tambah sodakoh ya buat anak yatim. Oh, keutamaannya besar sekali itu. 10. Maka Buya juga insya Allah Buya akan menyediakan kotak nanti khusus, rekening khusus untuk tanggal 10 Asyura tuh, untuk ngasih santunan kepada anak yatim ya. Dan kebetulan di Buya yang dikasih beasiswa anak yatim itu 100 orang. Yang di situ itu yang di Asyifa. Jadi nanti bisa langsung ke santri diberikannya itu. Jadi yang mau ikut nanti bisa masuk lewat rekening, nanti diumumkan ke rekening yang mana gitu kan. Nah, ra'sal yatim. Yang keberapa? Apaan? Jadi barusan keberapa? Yang ke-8 tasaddaq, sedekah, terutama kepada orang-orang soleh. Sedekah terutama kepada orang-orang yang lagi mencari ilmu agama, ya, para santri, terutama sedekah kepada para ulama. Tasaddaq, ya, tasaddaq, sedekah kepada fakir miskin. Dulu mah kalau hari Asyura itu suka bikin bubur sura, ya. Maksudnya ya sedekah. Loh, kenapa pakai ada bubur sura dari biji-biji tanah? Nah, konon waktu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kan di perahunya itu bawa bibit-bibit bermacam-macam. Nah, ya, biji-bijian yang dimakan oleh manusia untuk nanti ditanam kembali. Begitu turun, ya, macam-macam biji-bijian, warna-warni, nggak tahu hitungannya, itu kan banyaknya biji-bijian, lalu ditanam sebahagiannya, lalu dipasak sebahagiannya oleh Nabi Nuh alaihissalam, syukuran, pasak dengan orang-orang yang satu kapal itu dikasih makan, lalu binatang juga dikasih makan dari itu, ya. Jadi yang dimasak apa? Ya biji-bijian. Nah, makanya dulu orang tua kita suka bikin bubur biji-bijian, hatta biji asem aja di. Sekarang nggak mampu, gimana coba? Biji asem gitu kan? Coba biji salak gimana coba? Kalau biji kadu masih mending lah, masih mending itu mah. Biji nangka mah enak malah ya. Ini kan biji asem, itu sampai bisa dikunyah itu. Masya Allah, warna-warni biji-bijian. Intinya kalau dari sisi biji-bijiannya tentunya ya kita tidak menemukan keterangan hadis ya. Kalau dari sisi sodakoh ya tentu ada. Ya, silahkan mau sodakoh ya, mau bikin biji-bijian nggak masalah. Ya, tasaddaq, pentingnya sedekah. Dan juga tidak mesti bubur. Mau sedekah sop buntut ya mak, silakan, lebih bagus saja. Lebih bagus saja kan. Enggak. Gitunya.
Terus 9 wagtasil. Wagtasil. Apa wagtasil? Mandi. Mandi, bersihin semuanya. Wagtasil, mandi. Itu fadilahnya luar biasa, mandi. Terus 10. Yang ke 10 adalah wawasi'il iyala qallim dhafraka wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Wawasi'il iyala yang ke 10, memberi hadiah ya kepada istri, kepada keluarga. Ingat ya, awas ibu-ibu, ibu-ibu awas. Ibu-ibu awas nih, harus ya. Ingat. Jangan lupa komisi, awas. Nyaho meureun. Jadi bapak-bapak usahakan hari itu ngasih lebih dari resiko biasa. Beliin emas, beliin cincin berlian, ya bawa jalan-jalan atau apalah kesukaannya, bukan cuma bakso doang. Yang lebih. Itu ada hadisnya, itu ada keterangannya. Orang yang memberi keluasan rizki pada hari Asyura kepada istrinya, kepada keluarganya, maka akan Allah jamin, Allah akan memberikan limpahan rizki tahun tersebut. Jadi itu namanya pangrorojok, pangrorojok, lubang rizki yang mempet. Ya, naon? Pangrorojok, lubang rizki yang mempet. Dirojoknya sama apa? Ya itulah kasih keluasan. Jadi kenapa Buya bahas sekarang, tidak nanti bahasnya? Karena kan barangkali orang yang tidak siap keuangannya harus, ya kan? Jangan gini, soalnya khawatirnya itu dijadikan alasan. Kenapa Buya baru sekarang dikasih tahu? Jadi saya nggak bisa ngasih sama istri itu kan? Karena tahunya sekarang. Enggak, sekarang dikasih tahunya udah jauh-jauh hari loh. Jauh-jauh hari dikasih tahunya. Siap-siap ibu-ibu. Siap-siap dari sekarang berdoa suami kita mudah-mudahan gitu kan. Ya gitu kan. Ya. Apalagi yes, 11. Tapi kan tentu itu kan sesuai dengan kemampuan. Ibu-ibu nggak usah menuntut, biarkan aja. Karena kan suami juga mikir kalau pingin banyak rezekinya nanti juga ngasih kok. Kalau nggak mau ngasih sama istrinya berarti dia nggak mau di tahun tersebut dilimpahkan rezekinya, begitu. Kan? Ya kan? Iya. Ya. Berapa saya harus ngasih? Itu mah tergantung. Lamun hayang ngusup nila, cukup cacing oge cukup. Tapi kalau pingin ngusup, wah ikan paus, wah eta mah kudu segede sapi eta mah. Ya. Jadi kalau rizki yang pingin datangnya, wah saya pingin banyak pokoknya rizki di tahun setahun ini, pingin banyak rizki. Ya itu kan sedekahnya jangan sedikit. Sedekahnya jangan sedikit. Ya. Eces itu laki. Ya gitu.
Tapi kalau urusan sodakoh yang tadi laki perempuan sama, artinya kita harus memberi sodakoh. Ya, laki perempuan sama. Tapi kalau urusan yang ini, yang satu ini khususon. Ya, khusus ini mah bagi laki-laki. Ya, nah, ingat. Ya, yang keberapa tuh? 10. Yang ke-11 qalim dhafraka adalah memotong kuku pada hari Asyura. Tidak mengatur hari Asyura hari apa, pokoknya hari Asyura. Kan biasanya kalau motong kuku hari Kamis sore atau hari Jumat, kan? Atau hari Senin. Sekarang hari apa jatuhnya? Nanti hari apa? Tanggal 10-nya hari apa? Jumat. Berarti pas. Ya hari Jumat, hari yang agung, ya bulan Muharram, bulan yang agung, ya 10 Asyura. Wah, itu mah hebat. Wah, kobul itu mah, kobul. Kalau pingin kaya nanti, wah sok sing gede sedekahna. Nah, kobul. Ya. Seberapa tuh? 11 apa? Motong kuku. Ke-12 wasuratal ikhlasi qul al-fantasil. Baca surat ikhlas, surat kulhu 1000. Dari kapan itu? Pokoknya batasannya dari maghrib malam Jumat sampai maghrib hari Jumat. 1000. Siapa orang yang baca kulhu dari mulai maghrib sampai maghrib, pokoknya itu batasan waktunya, maka dikabul segala hajat oleh Allah. Pingin apa aja dikabul oleh Allah. Jadi sudah mulai siap tasbih. Malam Jumat itu wirid kulhu sambil jalan sambil apa gitu kan. Bagusnya kalau yang bagusnya harus punya wudu ya, punya wudu walaupun sambil jalan. Seling mau makan dulu, seling mau, silahkan, pokoknya 1000. Ya. Tidak harus sesaat langsung selesai 1000, enggak. Ya. Nah, jadi semuanya 3 bait ya. Semuanya 3 bait. Fi yaumi asyura'a ashrun tattasil bihasnatani walaha fadlun nuqil. Ya, itu muqaddimahnya. Lalu di 2 bait disebutkan di bawahnya. Sum sallisil zur'aliman udu waqtahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil. Lalu bait berikutnya wa wasi'il iyala qallim dhafraka wa suratal ikhlasi qul al-fantasil. Nah, itu. Lalu di bulan Muharram ada apa lagi? Bulan Muharram itu banyak sejarah. Khususnya nanti yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun hijrahnya bukan pada bulan Muharram. Hijrahnya tapi di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, hijrah Nabi kita itu. Tapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat atas kesepakatan ya untuk menentukan bulan pertama tidak di bulan hijrah tapi di bulan Muharram. Ini tentu ada alasan-alasan ya. Nah, kalau dibahas saat ini nggak akan cukup waktunya. Ya, nanti lagi lah. Nanti lagi karena sekarang Buya mau ngaji terus ke pengaduan Hubel ya. Itu aja dulu, pokoknya siapin aja, mau buat beli emas kayak, mau buat beli mobil baru kayak, mau beli motor baru kayak, silakan. Pokoknya dari sekarang persiapkan aja nih, wahai laki-laki ya, untuk sedekah apa, insyaallah. Dan ibu-ibu ingat apa? Komisi, ingat. Jangan lupa komisoi
Ya. Alhamdulillah, semoga kalimat ini manfaat dan barakah bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.